Inilah edukasi sebenarnya, penjelasan panjang sejarah hutan bambu Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan untuk narasumber kali ini Bapak Agus Wijaya yang akan menceritakan secara panjang lebar wisata alam hutan bambu dari zaman penjajahan sampai saat ini. Sabuk Semeru, wisata hutan bambu di Desa Sumbermujur ini, dan sekaligus saya Ketua BUMDes Mitra Semeru Desa Sumbermujur. Saya asli orang Sumbermujur, Lumajang, namun nenek moyang saya Madura. Kayaknya banyak yang Madura ini. Lihat dari visnya banyak orang Madura. Salam satu suku. Oke. Istri saya satu, anak saya dua. Yang saya sudah bercucu, meskipun usia saya masih muda, masih 20-an lah, plus up 20 up. 20 up kan bisa 30, bisa 40, bisa 50 ya. Yang satu sudah berkeluarga dan yang satu masih kuliah juga, sama dengan jenengan di Malang, tapi pulangnya ke pondok, nggak pulang ke sini. Jadi setelah kuliah pulangnya ke pondok. Sudah 5 tahun, cowok ganteng juga. Dan anak saya yang kedua, yang cowok itu termasuk mahasiswa terganteng se-universitasnya. Oke, ini dari Universitas Islam Jember ya. Anak saya juga di Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Panjen. Di sana ambil jurusan IT. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Kalian juga saya doakan mudah-mudahan bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Dan yang terpenting adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas katanya. Oke, terkait dengan hutan bambu sedikit saya akan menceritakan mulai dari awal sampai akhir ya. Meskipun dengan mudah-mudahan bahasa saya bisa diterima dengan baik ya. Mulai dari awal sampai saat ini, bagaimana terjadinya hutan bambu, kemudian bagaimana perjalanan pengembangan wisata yang tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat agar kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di desa ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Mungkin panjenengan juga sudah paham ya, karena di tempat-tempat lain, di kabupaten-kabupaten lain, bukan hanya di Lumajang, di Jember, Banyuwangi, Malang, dan di mana saja kalian berada pasti ada tempat wisata. Namun pengelolaan wisata itu beda-beda. Pengelolaan wisata dari satu destinasi ke destinasi lain itu mungkin ada beberapa yang konsep pelayanan, konsep pengembangan wisatanya itu berbeda. Nah, sedikit akan saya ceritakan bagaimana di Desa Sumbermujur ini bisa dikembangkan sebuah objek wisata yang seperti ini. Awalnya kita perjalanan kita itu dulu bukan mengarah ke pengembangan wisata, akan tapi kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan konservasi dan pelestarian alam. Karena ini adalah peninggalan satu-satunya yang masih tersisa dari nenek-nenek moyang kita, dari nenek-nenek moyang kami, khususnya di Desa Sumbermujur.
Saya awali mulai tahun 1930 di Desa Sumbermujur ini merupakan kekuasaannya Belanda pada waktu itu. Dan di daerah Sumbermujur ini merupakan sentra perkebunan kopi. Jadi semuanya ini ditanami kopi. Di sekitar wilayah Desa Sumbermujur ini semuanya tanaman kopi. Dan itu dibuktikan di Desa Sumbermujur ini ada sisa yang sekarang tinggal puing-puingnya bangunan pabrik kopi miliknya Belanda. Kalau jenengan mau ke arah desa ke hutan bambu, itu dari pertigaan NKRI belok kiri, kemudian mau masuk ke hutan bambu kan belok kanan lagi, ada gapura itu ke persawahan ya. Itu di selatannya sedikit sekitar 200 meter itu tempat pabriknya Belanda dan juga tempat bermukimnya pasukan-pasukan Belanda yang pada zaman itu menguasai di Indonesia, khususnya di Desa Sumbermujur ini. Jadi ini merupakan daerah strategis bagi Belanda pada waktu itu untuk untuk mengembangkan usahanya. Ya karena memang tujuan daripada penjajahan Belanda dulu kan usaha di sini. Lewat perdagangannya yang namanya apa itu? Yang namanya VOC. Ya, VOC. Itu melalui perdagangan mereka sehingga Belanda bisa menguasai seluruh kawasan Indonesia, khususnya di Jawa, karena target mereka dulu katanya itu adalah Jawa pertama. Ketika Jawa ini sudah dikuasai, maka yang lain itu mudah untuk dikuasainya. Pengembangannya pertama sama sebenarnya dengan bagaimana mengembangkan kekuasaannya di Indonesia, sama dengan kita ketika mengembangkan wisata. Yang pertama adalah akses jalannya, bagaimana untuk meningkatkan perekonomian mereka agar hasilnya bisa melimpah, bisa mudah dan sebagainya. Tidak ada kesulitan dalam melakukan usaha di suatu daerah. Yang pertama adalah akses. Itu terbukti ketika tahun 1885 sampai 1887 diutus. Pada waktu itu rajanya Belanda itu masih Louis Bonaparte. Kemudian mengangkat seseorang untuk mengembangkan wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa. Namanya orang Jawa, tapi orang Belanda. Mungkin panjenengan lebih tahu dari saya ya. Saya tahunya dari baca-baca artikel. Namanya Herman Louis Dendles. Herman William Dendles yang membuat akses jalan dari Anyer sampai Panarukan 1000 km. Yang pertama yang dibangun adalah akses. Sama dengan pengembangan wisata. Ketika kita mau mengembangkan wisata, itu adalah yang pertama diperhatikan adalah akses. Bagaimana orang masuk, bagaimana wisatawan masuk agar mereka mudah, tidak kesulitan dalam mencapai tujuan ke suatu destinasi. Itu yang pertama adalah aksesnya. Terkait dengan hutan bambu sendiri, pada tahun 1930 itu hutan bambu ini sudah ada. Bahkan Belanda pada waktu itu sudah menginstruksikan kepada masyarakat yang ada di sekitar untuk melestarikan hutan bambu ini. Meskipun jumlahnya tidak seluas ini, tidak selebar ini, dan tidak sebanyak ini, tapi Belanda sudah menginstruksikan terhadap masyarakat pribumi, ya, rakyat pribumi pada waktu itu untuk menjaga keberadaan hutan bambu berikut dengan sumber mata airnya. Sampai pada tahun 1942, hutan bambu masih terjaga keberadaannya. Dan untuk jenis-jenisnya pada waktu itu macam-macam, variatif. Ada bambu petung, ada bambu jajang, ada bambu jabal, ada bambu ampel, ada bambu apus juga. Jadi tidak dominan seperti ini. Nah, pada tahun 1942
sempat terjadi kerusakan. Artinya hutan bambu ini nyaris ditebang habis oleh masyarakat sekitar ketika Jepang masuk ke Indonesia. Mereka membawa ilmu dari Jepang dan mengedukasikan kepada masyarakat bahwa bambu ini bisa dibuat untuk ini. Batang bambu yang seperti ini bisa untuk konstruksi bangunan, untuk macam-macam, segala macam. Dan di samping itu, bambu muda juga bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Nah, akhirnya ketika pemerintahan Jepang di Indonesia tidak sesulit pada waktu pemerintahan Belanda. Artinya lebih sulit pemerintahan Jepang daripada pemerintahan Belanda. Karena di pemerintahan Jepang itu semuanya diambil oleh Jepang. Meskipun Jepang itu mengakunya adalah saudara tua, ketika datang dia mengaku saudara tuanya orang Indonesia untuk membela orang Indonesia dari penjajahan Belanda. Akan tetapi dibalik semua itu mereka adalah para penipu, tipu muslihat yang lebih kejam daripada Belanda. Dan masyarakat pribumi sempat tidak pernah dikasih kesempatan untuk mengumpulkan bekal makanan untuk sehari-hari. Karena apa? Karena mereka punya sistem ketika masyarakat Indonesia, orang pribumi yang ada di Sumber Mujur ini punya panenan kopi, kemudian singkong, kemudian ketela dan sebagainya yang bisa dimakan setiap hari, maka mereka mulai melancarkan aksinya untuk menipu mereka. Caranya dikasih informasi bahwa akan ada gencatan senjata pada hari ini, pada jam sekian, dan masyarakat yang ada di Desa Sumber Mujur supaya mengungsi. Dan tempat mengungsinya ada di sebelah barat di bawah Gunung Semeru, namanya Gunung Leker, dan ada dua, Gunung Leker 1 dan Gunung Leker 2 itu tempat mengungsinya masyarakat Desa Sumber Mujur pada waktu itu. Ketika ada informasi akan ada gencatan senjata dari pemerintahan Jepang, dan mereka semua lari ke atas, ke gunung untuk berlindung. Akan tapi di bawah, di sini ya semua harta mereka diambil oleh Jepang itu. Kejam ya. Dan hutan bambu ini sendiri pada waktu itu, ketika ada informasi bahwa bambu muda dari hutan bambu ini bisa dimakan oleh masyarakat, karena pada waktu itu kekurangan bahan makanan untuk dimakan setiap hari, maka berbondong-bondong masyarakat untuk mencari bambu-bambu muda untuk dikonsumsi, untuk dimakan, hanya sekedar untuk dimakan, karena mereka sudah tidak punya bahan makanan apa-apa ketika sudah semuanya diambil oleh pemerintahan Jepang. Akhirnya terjadi kerusakan pada masa pemerintahan Jepang 1942, dan itu terjadi sampai tahun 1963 ini nyaris tidak ada. Dan kemudian sebelum tahun 1963 masyarakat masih belum terasa dampaknya. Dampak daripada kerusakan hutan bambu ini masih belum terasa, karena pada waktu itu populasi manusia, terus kemudian lahan pertanian itu masih sedikit, dan lahan pertanian mereka masih perkebunan, artinya masih lahan kering, kopi dan tanaman-tanaman yang lain, masih belum ada lahan persawahan-persawahan yang seluas ini. Ketika setelah tahun 1963 baru terasa dampaknya, ketika para masyarakat ini telah mengolah lahan persawahan yang membutuhkan banyak air. Nah, debit air pada waktu itu masih sedikit ya, mungkin bisa digambarkan kurang dari 300 liter per detik atau kurang dari itu, sehingga untuk pembagian air ketika masyarakat sudah mengolah lahan pertanian persawahan yang memerlukan banyak air, terasa dampak daripada
kecilnya sumber mata air yang ada di hutan bambu, sehingga ketika mereka membutuhkan air harus dibagi 3 hari ke selatan, 3 hari ke utara, ke jalur utara. Terus kemudian yang 1 hari dibagi 2, dialiri semua. Tapi besoknya lagi 3 hari lagi ke selatan, yang ke utara itu mati total. Terus kemudian 3 hari lagi ke utara, yang ke selatan mati total. Nah, akhirnya banyak masyarakat yang sadar bahwa air sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari. Nah, pada waktu itu muncullah inisiatif daripada masyarakat untuk menggali sumur di daerahnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, menggali sumur. Banyak sumur-sumur, meskipun kedalaman di sini ada yang bisa mencapai 25 meter baru ada air. Ada yang sampai 30 meter itu baru menemukan air. Sumur lubang, tahu ya? Sumur yang diameternya 1 meter digali sampai 25 meter baru ada air di bawah. Untuk konsumsi, untuk kebutuhan sehari-hari di rumahnya. Kalau untuk lahan pertanian yang menunggu giliran itu. Nah, mulai itu muncullah kelompok-kelompok yang mereka sadar bahwa kebutuhan air sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk usaha mereka di dalam hal pertanian. Akhirnya mereka membentuk suatu kelompok yang namanya KPSA, Kelompok Pelestari Sumber Alam. Yang kegiatannya pada waktu itu adalah membenahi keberadaan daripada hutan bambu ini dengan cara mencari bibit bambu untuk ditanam di lahan hutan bambu yang pada waktu itu sudah rusak. Mulai tahun 1963 ke atas. Nah, pada waktu itu administrasi Desa Sumber Mujur masih jadi satu dengan desa di bawahnya yang namanya Penanggal, dan Sumber Mujur ini merupakan dusun daripada Desa Penanggal sampai tahun 1972. Nah, ketika tahun 1972 sudah pecah, ya, ada pemekaran wilayah, Sumber Mujur menjadi sebuah desa yang namanya Sumber Mujur. Ya, kenapa dinamakan Sumber Mujur? Ya, di sini karena ada sumber, satu-satunya sumber terbesar dengan debit air pada waktu itu 500 ke atas sudah, karena sudah ada kepedulian dari sekelompok masyarakat yang namanya KPSA itu, ditanami banyak-banyak bambu, akhirnya debit air meningkat 500-an ke atas. Dan akhirnya untuk memudahkan konsolidasinya, ya, terus kemudian pergerakannya itu biar terakui, maka mulai tahun 1972 diakui dan kemudian di SK-kan oleh kepala desa, oleh pemimpin setempat pada waktu itu untuk mengurusi hutan bambu ini. Kemudian hutan bambu di administrasinya dibenahi sehingga luasan wilayah hutan bambu ini jelas pada waktu itu. Karena administrasinya semuanya oleh kelompok-kelompok KPSA, kelompok pelestari sumber alam itu dibenahi semua, dan kegiatannya makin ditambah dengan merekrut masyarakat yang peduli, para pemuda-pemuda yang peduli, khususnya di Desa Sumber Mujur ini mereka mengajak untuk membenahi, melestarikan keberadaan hutan bambu ini. Dan hutan bambu pada waktu itu luasnya 9 hektar dengan tanaman bambu yang hanya beberapa saja, ya, tanaman bambu lokal saja, contohnya seperti bambu apus. Dan ini adalah bambu apus ini, yang dominan ini bambu apus. Kenapa kok ditanami bambu apus ya pada waktu itu? Karena mereka sudah paham bahwa bambu apus ini tidak bisa dimakan bambu mudanya. Otomatis satu poin mereka sudah aman, tidak bisa dimakan karena pahit dan memabukkan. Mungkin mengandung cyanida lah, sedikit mengandung cyanida, karena ketika makan bambu apus ini orang bisa teler. Ada bambu petung juga, tapi
tidak sebanyak ini, hanya sedikit-sedikit untuk koleksi saja. Terus kemudian ada bambu jajang, ada bambu jabal, ada bambu ori, ya. Terus kemudian bambu-bambu yang sekiranya bambu mudanya bisa dimakan itu hanya beberapa saja yang ditanam. Kenapa banyak bambu apusnya? Karena bambu apus ini mudah sekali untuk ditanam. Mereka ditancapkan begitu saja, mereka sudah hidup, ya, untuk bambu apus ini. Dan untuk konservasi air ini sangat efektif karena bambu apus ini paling banyak menyimpan air daripada bambu-bambu yang lain. Mulai dari batangnya sampai ke akarnya, bambu apus ini paling banyak menyimpan air. Jadi di setiap ruasnya ini ada airnya. Bukan hanya di musim penghujan, tapi di musim kemarau pun dia masih menyimpan air di setiap ruasnya. Oleh sebab itu, ketika tanaman bambu sudah semakin banyak, rumpun-rumpunnya sudah semakin besar, satu rumpun ini bisa 100 lebih, ya, bisa sampai 200, 250 per rumpun, maka debit air lama-kelamaan dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu semakin besar. Dan sampai saat ini debit air hutan bambu, sumber mata air hutan bambu ini 800 liter per detik. Dan airnya sudah untuk lahan pertanian yang begitu luas, itu sudah tidak ada pembagian lagi dari ke selatan ke utara, itu sudah tidak ada pembagian lagi. Dan bahkan sumber mata air hutan bambu bisa dimanfaatkan airnya untuk lahan pertanian 3 desa di bawahnya, Penanggal, Tambarjo, dan Kelapa Sawit. Bukan hanya untuk sumber mujur saja, tapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat desa di bawahnya. Nah, sama seperti kalian, ya, sama seperti kalian yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat juga bagi masyarakat, bagi kehidupan masyarakat. Dan ini sangat masuk sekali. Biosfer ini kelompok, ya? Hah? Oh, angkatan. Kenapa dinamakan biosfer? Oh, nama prodi, ya. Program pendidikannya ini, ya. Tak pikir biosfer yang lapisan kehidupan itu. Biosfer bio, ya. Bio itu adalah kehidupan, sfer adalah lapisan. Sama, kita akan juga berada di lapisan yang bisa mendukung kehidupan makhluk hidup yang namanya biosfer. Biosfer itu ada litosfer, ada hidrosfer, dan ada atmosfer yang bisa mendukung kehidupan makhluk hidup di suatu ruang. Itu sama, mudah-mudahan sekali panjenengan nanti ketika sudah keluar dari bangku kuliah, panjenengan juga bisa menjadi lapisan untuk kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kalian. Sama dengan prodi kalian, program pendidikan kalian, mudah-mudahan seperti itu. Dan yang terpenting, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Dan terkait dengan perjalanan hutan bambu sendiri, setelah tahun 1972, kegiatan KPSA itu semakin eksis, ya, semakin semangat, karena mereka sudah diakui secara legalitasnya, sudah diakui, dan terbukti kegiatan mereka membawakan hasil pada tahun 2002. Kegiatan-kegiatan pelestarian alam mendapatkan penghargaan secara nasional, skala nasional, yang namanya Kalpataru, langsung dari Presiden Ibu Megawati pada waktu itu. Dan tidak berhenti di situ, kegiatan KPSA terus berjalan untuk melestarikan hutan bambu, dan ada petugas yang setiap hari menjaga bambu, setiap hari menjaga air sampai ke aliran-aliran terpicuk di kawasan Desa Sumber Mujur ini. Mereka terus berkeliling, siapa yang kekurangan air, siapa yang tidak mendapatkan air, karena air itu rawan ketika di daerah-daerah lain itu air itu menjadi rebutan.
Ketika mereka mengembangkan lahan pertanian, sawah khususnya, itu rawan sampai ada yang carok-carok juga. Hanya itu rebutan air yang mengalir ke lahannya masing-masing itu. Sampai malam saya masih dulu tahu orang tua kita dulu ketika debit air itu masih kecil, itu ketika malam hari itu ke sawahnya hanya untuk menjaga airnya, dan itu sampai tidak sedikit orang yang bertengkar di tengah sawah sampai terjadi pembunuhan ya karena gara-gara air itu juga. Dan untuk sekarang ketika hutan bambu dilestarikan seperti itu, terus kemudian ada yang mengontrol, ada petugas yang mengontrol aliran-aliran air, terus kemudian keberadaan bambu-bambu yang memang harus dijaga keberadaannya, itu hutan bambu terselamatkan. Dan ketika masyarakat membutuhkan bambu hanya untuk bangunan ya, masyarakat yang mereka tergolong orang-orang yang tidak mampu lah, nah, itu bisa minta izin sama pemangku setempat atau kepada petugas yang ditugaskan untuk menjaga hutan bambu ini. Hanya boleh mereka yang sangat membutuhkan untuk bangunan mereka ya, karena dulu banyak bangunan-bangunan rumah, tempat tinggal, tempat hunian itu terbuat dari bambu semuanya, bukan hanya konstruksinya tapi juga atapnya itu terbuat dari bambu. Ada yang namanya santek, ada yang namanya kelakah, yang seperti itu ya, yang ditata-tata seperti itu, ada kelakah. Itu banyak rumah-rumah warga yang dulunya semuanya 100% itu bahan dasarnya dari bambu, termasuk dinding-dindingnya yang namanya gedek gitu ya, itu juga dari bambu. Dan ketika masyarakat membutuhkan untuk membuat rumah pada waktu itu diizinkan, tetapi dijaga. Dan cara pengembangannya pun ada aturannya. Yang sangat tua yang sekiranya umur 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun ke atas yang boleh ditebang. Karena ketika dia masih belum waktunya ditebang, yang kayak gini ya, yang selubungnya itu masih belum lepas, itu ketika ditebang itu bisa merusak. Karena nanti akarnya itu tidak muncul rebung-rebung yang baru atau tunas-tunas yang baru. Ketika sudah tua ditebang, maka dia akan memunculkan tunas-tunas baru yang lebih banyak. Dan di hutan bambu ini sendiri dulu konsepnya konservasi murni, dan ketuanya KPSA itu orang Cina ya, mulai merintis kelompok-kelompok yang peduli terhadap lingkungan di Desa Sumbermujur ini bukan WNI, tapi mereka Cina. Tapi kepeduliannya terhadap lingkungan itu sangat bagus sekali, sangat semangat sekali. Dan beliau almarhum pada tahun 2016. Tapi beliau mu'alaf, meskipun Cina mu'alaf, dan sangat membangun di Desa Sumbermujur sampai hutan bambu bisa seperti ini ya berkat jasa beliau. Dan pada tahun 2013 kami juga masih belum dikembangkan menjadi tempat wisata. Kami juga pernah mendapatkan penghargaan lagi, penghargaan tertinggi yang namanya Setia Lencana terkait dengan lingkungan. Itu diberikan di Madura pada waktu itu, dan saya juga datang ke sana, diundang ke sana untuk menerima penghargaan Setia Lencana, penghargaan tertinggi terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan pada tahun 2013. Karena memang pada waktu itu konsep kami adalah konsep konservasi murni. Jadi tidak ada yang boleh diapa-apakan, tidak ada yang boleh dibangun seperti ini ya. Konsepnya konsep konservasi murni dulu. Semuanya masih alami. Dan ketika sudah booming pengembangan wisata di suatu daerah, bukan hanya di Lumajang tapi juga di kabupaten-kabupaten lain juga sama mengembangkan
tempat-tempat wisata sesuai dengan potensinya masing-masing, maka pada tahun 2014 di Desa Sumbermujur ini dikukuhkan oleh Bupati melalui Perbub nomor 79 tahun 2014 itu dibentuknya Pok Darwis, kelompok sadar wisata, untuk mengelola desanya menjadi sebuah desa wisata. Dan Sumbermujur, karena pada waktu itu Perbub itu berbunyi satu kecamatan, satu desa wisata, dan mewakili kecamatan Candipuro, Desa Sumbermujur ditunjuk menjadi salah satu desa wisata yang mewakili kecamatan Candipuro. Termasuk kelompok sadar wisatanya, Pok Darwisnya, itu juga dibentuk pada tahun 2014. Akan tetapi pada waktu itu kita bingung, ya karena memang kita masih belum tahu caranya gimana. Kita tidak secara keilmuan untuk mengembangkan wisata itu kami masih belum bisa sama sekali. Wisata itu apa, mengembangkan wisata itu bagaimana, itu masih belum tahu ya, karena memang dasarnya kita tidak punya dasar untuk pengembangan wisata, itu tidak punya. Akhirnya pada tahun 2014 dibentuk pada bulan November. 2015 kita masih belum bisa apa-apa. Sampai tahun 2016 baru kita mulai ini bagaimana. Kita sudah dijadikan mewakili kecamatan Candipuro, dikukuhkan menjadi desa wisata Sumbermujur, kemudian dibentuknya Pok Darwis yang mengawali di kecamatan Candipuro ini, kelompok sadar wisata yang mengawali di Sabuk Semeru di desa Sumbermujur ini. Kita harus bagaimana? Akhirnya kita selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan stakeholder yang lain ya, dengan dinas pariwisata, dengan dinas-dinas yang lain, dengan adik-adik mahasiswa ya, akademisi, terus kemudian dengan para pengelola wisata yang sudah berjalan di tempat-tempat lain. Kita selalu berkunjung ke sana sekedar untuk mencari ilmu-ilmu dasarnya untuk mengawali pengembangan pariwisata di suatu desa. Akhirnya pada tahun 2016 baru kita bisa koordinasi dengan pihak pemerintahan desa, dengan Bapak Kepala Desa, bahwa ini sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan menjadi sebuah wisata. Hutan bambu ini sangat berpotensi sekali untuk dikembangkan menjadi wisata yang nantinya itu menjadi sebuah destinasi bagi masyarakat-masyarakat yang berpetualang, masyarakat-masyarakat yang ingin melakukan penelitian, riset dan sebagainya. Itu sangat berpotensi sekali, sehingga kami melakukan kajian-kajian yang sekiranya nanti itu bisa sangat-sangat bermanfaat, bukan hanya oleh pengelolanya tapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, karena dampak daripada wisata itu tidak hanya positif tapi negatifnya juga banyak. Dan mindset daripada masyarakat pada waktu itu ketika kita mengembangkan wisata itu yang muncul langsung negatifnya. Positifnya itu masih tersimpan gitu. Ya bukan tersimpan karena memang tidak tahu, karena memang wisata itu kalau zaman dahulu menurut masyarakat ya, itu adalah tempat-tempat maksiat ya, tempat bermainnya para pemuda-pemudi yang bisa melakukan hal-hal yang negatif itu. Pikiran mereka seperti itu. Sehingga ketika kita bersosialisasi untuk dikembangkan menjadi sebuah tempat wisata, banyak yang menolak. Takut nanti Gunung Semeru itu kalau meletus gimana? Kalau ini dijadikan tempat wisata. Karena di sini nanti akan dijadikan tempat maksiat. Para pemuda-pemudi masuk bisa ke sini, bisa melakukan hal-hal ini yang tidak terpantau dan sebagainya. Nah, baru kami sampaikan bahwa ketika suatu desa yang punya potensi alamnya dijadikan menjadi tempat wisata, ini justru terkontrol.
daripada sebelumnya. Nah, saya berjanji kepada masyarakat bahwa ini tidak akan terjadi. Konsep wisata yang lama yang seperti panjenengan pikirkan itu sudah tidak ada. Sekarang mengembangkan wisata itu ada ilmunya. Ilmunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Justru ketika tidak dikembangkan, ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk masuk, untuk bermain ke sini, para pemuda-pemudi, karena ini tidak terkontrol ketika tidak dikembangkan. Nah, ketika dikembangkan maka semuanya terpantau. Yang masuk, yang ke sini itu semuanya terpantau karena di semua tempat-tempat yang sepi ini ada orangnya. Gitu. Nah, justru ini menyelamatkan desa ini dari pemikiran-pemikiran masyarakat yang seperti itu. Nah, bisa diterima. Nah, ketika kita kembangkan lagi, bukan hanya objek wisata hutan bambu, tapi kami juga mengembangkan wisata budaya yang dulunya pernah dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbermujur ini, kami angkat kembali. Seperti nyadran, ritual, terus kemudian barian ya. Mencak meduren apa nih? Selamatan lah. Selamatan di tempat-tempat yang sakral ya, karena itu sangat sakral sekali. Dan itu juga ditolak. Karena apa? Menyangkut dengan keyakinan, menyangkut dengan agama, ya. Menyangkut dengan agama. Akhirnya kita sampaikan, ini budaya. Budaya itu bukan agama. Cuman orang dulu itu mengait-ngaitkan agama itu dikait-kaitkan dengan budaya. Karena mereka dahulu untuk menyebarkan sebuah agama, mereka melewat budayanya. Budayanya yang disampaikan kepada masyarakat untuk menarik mereka agar masuk ke dalam keyakinannya. Saya sampaikan seperti itu. Seperti ritual-ritual di sini itu kebanyakan ya orang Kejawen atau orang Hindu, tapi bukan arahnya, saya bukan ke sana. Ketika kita mengangkat hal-hal seperti itu, arahnya bukan masalah ke keyakinan dan sebagainya. Tujuan kami hanya melestarikan budayanya, bahwa orang tua-tua kita dahulu pernah melakukan hal seperti ini, hanya untuk pengingat saja. Saya tidak yakin kalau misalkan ada yang ritual di sini, terus kemudian ada yang bakar kemenyan atau naruh bunga-bunga di situ. Saya tantang, siapa yang mau ritual di sana? Ya, mau ritual, hanya sekedar ritual, tapi jangan disampaikan kepada masyarakat luas. Yang sangat-sangat menolak pada waktu itu, ayo melakukan, siapa yang suruh melakukan ritual di situ? Ketika melakukan ritual, saya kencingi. Itu. Saya sampaikan seperti itu, saya sampaikan seperti itu, bahwa ini jangan dikaitkan dengan itu. Ini hanya budaya saja yang kami lestarikan sebagai pengingat bahwa orang-orang tua kita dahulu melakukan hal seperti itu. Gitu. Terbukti setiap tanggal 1 Suro itu sudah dijadwalkan menjadi agenda tahunan di sini melakukan ritual yang namanya Grebeg Suro, dengan kegiatan utamanya adalah penanaman kepala sapi. Itu orang-orang tua dulu sudah melakukan seperti itu untuk melestarikan hutan bambu ini, untuk melestarikan sumber mata air ini. Ketika saya tanya orang-orang tua dahulu yang pernah melakukan hal seperti itu, apa tujuannya? Pak D, Mbah, apa tujuannya ketika kepalanya sapi itu ditanam di situ? Agar sumber mata airnya semakin besar, katanya. Kan sangat tidak masuk akal sekali ya. Untuk era sekarang lah, untuk era kita lah, sangat tidak masuk akal sekali. Tapi ini tradisi yang harus dilestarikan. Yang seorang pengelola wisata, apa saja yang dilakukan yang sekiranya menjadi suatu destinasi, menjadi suatu tujuan. Orang bisa hadir, orang bisa datang ke sini karena penasaran, kok ada kayak gini, kok ada kayak gini, kok ada kayak gini. Aku penasaran, di tempat lain tidak ada. Dan itu yang kami pertahankan. Dan setiap tanggal 1 Suro kita melakukan hal itu. Ada beberapa gunungan yang sudah dirancang, yang sudah dibuat ya, dikemas sedemikian bagus, sedemikian rapi. Hasil-hasil bumi mulai dari
cabai, tomat, padi, jagung, macam-macam yang ada di sini ya, itu dihias, kemudian diarak dari Balai Desa Sumbermujur menuju ke hutan bambu. Dan kemarin, beberapa tahun kemarin itu sebelum pandemi, data kunjungan kami ketika tanggal 1 Suro itu satu hari lebih dari 20.000 orang masuk ke hutan bambu ini. Bukan hanya masyarakat Lumajang, tapi juga masyarakat luar Lumajang termasuk Jember, Ambulu, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Blitar, ada yang dari Malang, itu datang hanya untuk menyaksikan kegiatan Grebek Suro itu. Dan di tahun 2019 belum pandemi, kami ngonsep kegiatan Grebek Suro yang namanya Bedah Karawang Budaya Sumbermujur, dan konsepnya kita mengadakan selamatan, ya istilahnya selamatan ritual, atau kata orang sini itu barian, nyadran, ya banyak bahasa-bahasa lokal, itu merupakan kearifan lokal. Kita ngonsep 1000 engkung. Engkung itu terbuat dari, tahu engkung ya? Ya, engkung ayam yang dimasak utuh itu 1000 engkung, melibatkan masyarakat. Semuanya antusias untuk melakukan hal itu. Dan data kami yang masuk, masyarakat yang bawa engkung ke sini itu lebih dari 1114 engkung. Jadi mulai dari sumber mata air sampai ke pintu gerbang sana itu, ini engkung semua. Sulit untuk lewat masuk. Engkung dengan ubor ampenya lah, dengan ada nasinya, ada lauk pauknya dan sebagainya. Itu kayak tumpengan itu, kayak tumpeng semacam itu 1114. Dan itu sempat akan saya masukkan ke rekor muri, dan sudah saya urusi, surat-suratnya sudah saya tanya, ini apa persyaratannya untuk mendapatkan sertifikat muri pada waktu itu. Ternyata ada yang lebih banyak lagi. Ada yang pernah melakukan 4.500 engkung di Kebumen, tapi skalanya kabupaten. Kalau di sini skalanya desa, ya. Dan ya karena memang untuk untuk mendapatkan sertifikat muri itu ada biayanya ya juga tidak sedikit, informasinya sekitar 25 juta lah untuk mendapatkan sertifikat itu, karena sertifikatnya ada 3 atau berapa gitu ya. Dan akhirnya kami batalkan juga, ya karena memang sudah ada yang lebih banyak lagi. Di Ponorogo kemarin juga lebih dari 5.000 kemarin, yang mobil-mobil dihias oleh engkung itu ya ditutupi engkung, semuanya ditutupi engkung, itu lebih dari 5.000 engkung. Akhirnya kita kalah juga. Ya, menangnya kita sekupnya desa sudah melakukan hal seperti itu. Dan hutan bambu ini dikembangkan mulai tahun 2016 itu. Kita pergerakan sudah kita lakukan untuk mengenalkan keberadaan wisata hutan bambu ini sendiri. Kita dekati komunitas-komunitas, kita dekati kelompok-kelompok untuk mengenalkan. Kita selalu promosi melalui Facebook, melalui WA dan sebagainya. Akhirnya banyak yang tahu bahwa di Desa Sumbermujur, khususnya di hutan bambu ini, sudah dikembangkan menjadi sebuah tempat wisata yang konsepnya adalah ekoturism atau wisata alam. Dan pada tahun 2017 baru kita buka, baru kita launching, baru kita komersilkan. Pada Lebaran 2017 baru kita bisa jualan tiket. Karena di situ kan harus ada perdesnya, untuk memungut dari masyarakat itu harus ada perdesnya. Pada Lebaran 2017 baru kita bisa jualan tiket dan mendapatkan hasil. Dan hasilnya dikemanakan? Hasilnya dikumpulkan. Pada waktu itu kita tidak ada bayaran sama sekali, tidak ada upah. Semua yang kerja kelompok tidak ada. Hasil daripada jualan tiket itu dikumpulkan semua. Dikumpulkan, ini Pak Rudi menjadi bendaharanya. Ketika sudah selesai Lebaran sampai 10 hari pada waktu itu dikumpulkan pendapatan daripada jualan tiket di hutan bambu itu dapat berapa. Terus kemudian kita ngonsep pengembangan lagi. Untuk apa uang ini?
dikembangkan untuk bangunan yang diprioritaskan, yang sangat-sangat dibutuhkan, terutamanya pada waktu itu adalah toilet. Toilet itu sangat penting sekali dalam pengembangan wisata. Untuk mendukung fasilitas-fasilitas umum, toilet itu adalah nomor 1 kalau menurut saya. Kalau musolanya itu masih nomor 2. Kalau musolanya kita sholat misalkan bisa di tempat-tempat asalkan suci, kemudian kita bawa sejadah itu sudah bisa. Tapi kalau sudah tidak ada toilet, itu sangat-sangat fatal sekali. Oleh sebab itu yang diutamakan adalah toilet. Toilet saat ini kita sudah punya 4 tempat ya, yang kapasitasnya ada sekitar 20 bilik lebih untuk mendukung pengembangan wisata ini. Dan kemudian kita terus berjalan sampai tahun 2018 dan puncaknya pada tahun baru di 2018 itu kunjungan wisata di sini sampai macet 4 desa di bawahnya. Kemacetan wisatawan yang ingin masuk ke hutan bambu ini sampai macet di daerah Kelopo Sawit, 4 desa di bawahnya, dan itu pun banyak yang tidak berhasil masuk ke hutan bambu ini. Itu puncak daripada pengembangan wisata hutan bambu selama 2017 sampai sekarang. Dan keberadaan hutan bambu ini sendiri, kami bukan hanya mengembangkan 9 hektar, tetapi juga kami mengembangkan 5 hektar. Itu ada penambahan ketika ada kunjungan Bapak Menteri Kehutanan dan Bapak Gubernur Imam Utomo pada waktu itu, pada tahun 2004, itu ada penambahan pengembangan kawasan hutan bambu ini, dibantu untuk membebaskan lahan milik masyarakat seluas 5 hektar. Jadi jumlah keseluruhan hutan bambu saat ini 14 hektar. Dan untuk tanamannya semuanya tanaman bambu yang saat ini kami sudah mengoleksi kurang lebih 20 jenis bambu yang sudah teridentifikasi. Dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Kami mendatangkan ahli dari Bandung, dan beliau adalah alumni dari ITB yang tahu jenis-jenis bambu, dan mereka juga sudah selalu koordinasi dengan Profesor Bambu Ibu Elizabeth. Saya undang ke sini selama 3 bulan untuk belajar bambu, untuk mempelajari tentang bambu ya kepada kelompok-kelompok yang ada di Desa Sumbermujur ini, terutamanya kepada Mbak Darwis. Dan bukan hanya itu, kami juga mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan wisata hutan bambu ini untuk jadikan destinasi juga. Contohnya seperti di pertanian, terus kemudian ada peternakan, kemudian budaya, terus kemudian ada beberapa potensi yang juga kami kembangkan dari UMKM, yaitu pengolahan bambu, dan itu juga bisa jadi destinasi juga. Dan pada tahun 2019 kami juga pernah memfasilitasi kegiatan edukasi sosial budaya dari SMA Katolik Sindui Surabaya, yang semua siswanya itu adalah Cina. Ada 125 siswa selama 3 hari 2 malam melakukan kegiatan edukasi sosial budaya di Desa Sumbermujur ini. Dan setelahnya itu baru melakukan kegiatan itu, Indonesia dinyatakan terpapar COVID-19 dan kegiatan kepariwisataan kita kurangi, dan sempat ditutup pada bulan Maret tahun 2020, yang sekarang sudah 1 tahun ya, dan baru buka kembali pada September 2020 baru buka kembali. Dan pada waktu itu Lebaran pun kami tetap tutup ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sedikit ya, pengetahuan kami tentang hutan bambu, tentang Desa Sumbermujur. Dan ketika nanti ada yang kurang paham, bisa tanya-tanya langsung sama saya, atau bisa tanya-tanya kepada Pak Rudi
atau kepada petugas-petugas yang ada di sini? Insya Allah sama. Jawabannya sama, ya. Dan nanti bisa jalan-jalan dan kita sharing-sharing saja, tanya-tanya apa yang mau ditanyakan di kawasan wisata alam hutan bambu ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.